Saudara, di saat perang Amerika Serikat yang didukung Israel melawan Iran di Timur Tengah masih terus berkecamuk, Presiden Prabowo Subianto memastikan kondisi Indonesia tetap aman. Sejumlah antisipasi dalam krisis Timur Tengah pun sudah dilakukan Indonesia. Inilah catatan Kompas TV, negara makin dewasa karena krisis. Harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Konflik AS Israel dan Iran yang tak kunjung usai tentu mengguncang stabilitas ekonomi dunia akibat lonjakan harga minyak dunia. Kini, dunia tak hanya pasang mata, tapi juga mulai menyusun langkah antisipasi, termasuk Indonesia. Di tengah ancaman krisis di Timur Tengah, Presiden Prabowo meyakinkan kondisi Indonesia cukup aman dan jauh lebih baik dibanding negara lain. Krisis yang terjadi di Timur Tengah yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Pemerintah bahkan mengklaim Indonesia sudah melewati krisis pasokan BBM akibat perang Amerika Serikat, Israel dan Iran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pasokan dan harga minyak di Indonesia tetap terjaga meski ada gangguan distribusi dan kenaikan harga minyak dunia. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua, termasuk LPG kita di atas 10 hari. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewati. Tetapi sudah barang tentu saya meminta kepada seluruh masyarakat kita harus bijak, arif dalam memakai BBM. Sementara itu, demi mengurangi beban anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM, pemerintah juga menetapkan skenario work from home atau bekerja dari rumah. Untuk ASN, 1 hari dalam seminggu di hari Jumat. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Konflik Timur Tengah juga memicu kenaikan harga plastik di tanah air akibat gangguan pasokan nafta. Sebagai antisipasi, pemerintah mengalihkan sumber bahan baku ke Afrika, India, dan Amerika Serikat. Meski distribusi memerlukan waktu tambahan. Bahan bakunya salah satunya impor. Kita impor nafta itu dari Timur Tengah, ya. Timur Tengah kan lagi terdampak. Nah, kita carikan alternatif pemasok bahan baku, pemasok nafta itu dari Afrika, dari India, dan dari Amerika. Dan kita sudah mendapatkan itu, tapi kan proses ya. Belum ada tanda-tanda konflik AS Israel dan Iran akan berakhir. Jika perang tidak kunjung usai, dampak lebih buruk bisa saja terjadi. Pemerintah pun sebaiknya menyiapkan jaring pengaman sosial agar dampaknya ke masyarakat tidak meluas. Karena tidak ada sebuah negara yang menginginkan terjadinya krisis, tetapi mitigasi harus disiapkan. Tim Liputan Kompas TV. Perang Amerika Serikat yang didukung Israel melawan Iran di Timur Tengah masih terus berkecamuk. Kesepakatan gencatan senjata selama 2 minggu terancam karena Israel membombardir kelompok Hizbullah, sekutu Iran di Lebanon. Selama perang berlangsung, dampaknya sudah terasa di Indonesia.
Penutupan Selat Hormuz yang jadi jalur pelayaran kapal pengangkut minyak mentah dari Timur Tengah membuat ketahanan energi Indonesia pun terganggu. Indonesia adalah importir minyak mentah dari Timur Tengah karena produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran jelas membuat kerentanan di bidang energi karena Indonesia masih bergantung kepada minyak mentah dari Timur Tengah. Bayangkan saudara, bila perang terus berlarut, BBM langka dan mahal, apa yang terjadi? Apresiasi buat pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite atau BBM bersubsidi dan jamin ketersediaan pasokan BBM. Tapi jangan dikunci sampai di situ. Indonesia butuh solusi permanen untuk memperkuat ketahanan energi agar tidak lagi bergantung kepada situasi eksternal. Langkah-langkah eksplorasi cadangan minyak dan gas baru dalam dan luar negeri wajib dilakukan. Pemerintah harus memperbaiki aturan main dalam investasi energi serta percepat transisi energi. Peresmian pabrik perakitan kendaraan listrik di Magelang adalah langkah yang patut didukung, apalagi Presiden Prabowo Subianto bertekad Indonesia dapat produksi kendaraan listrik mulai tahun 2028. Ini sejalan dengan swasembada energi yang dijanjikan Presiden ketika berpidato saat dilantik di gedung DPR MPR Oktober 2024. Selain berdampak di bidang energi, serangan perang juga mengakibatkan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti pangan, plastik, dan pupuk. Produsen tahu dan tempe misalnya menaikkan harga akibat lonjakan harga kedelai. Pemilik UMKM di daerah-daerah mengeluhkan kenaikan harga plastik. Situasi ini harus segera ditangani pemerintah, misalnya dengan operasi pasar agar tidak menimbulkan gejolak. Jika perang tidak kunjung usai, dampak lebih buruk bisa saja terjadi. Seperti adanya pemutusan hubungan kerja. Ada baiknya pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial agar korban PHK dapat dikelola dan tidak terpuruk dalam kemiskinan parah. Perang antara Amerika Serikat melawan Iran pasti berdampak, tapi harus seminimal mungkin. Karena itu selain menguatkan ketahanan energi, mengendalikan harga dan menyiapkan jaring pengamanan sosial, pemerintah dan para pihak pun patut jaga situasi politik dalam negeri dan melaksanakan konstitusi secara komprehensif. Tidak boleh ada upaya pembungkaman dan intimidasi kebebasan berpendapat di muka umum. Sebaliknya, segala aspirasi disampaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum. Tidak ada sebuah negara yang menginginkan terjadinya krisis, tetapi mitigasi harus disiapkan. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.